Ya, selamat datang semuanya di Media Madridista episode kedua. Jadi kan kemarin kita udah buat episode pertama pertandingan Real Madrid lawan apa sih? Gue juga lupa. Ya intinya kita Lawan udah ngebahas Villarreal. juga lah. Ya ya, kita juga itu kan juga sebenarnya lebih ke inilah. Kenapa videonya juga 27 menit? Itu juga karena kita emang perkenalan diri lah, perkenalan tentang kalau Media Madridista itu pengen buat media baru ya kan. Dan sekarang kemarin kan kita juga sempat ini ya, Ul ya, sempat buat ini ya, sempat buat apa voting ya. Voting. Jadi Ya, video durasinya berapa Ul? Paling 15 menit pada minta. oke 15 menit. Jadi ya paling ya kita 15 menit lebih atau kurang dari 15 menit ya pokoknya batasannya 15 lah intinya. Oke, jadi pertandingan kemarin tuh apa aja sih Ul yang belum kita bahas? UEFA Champions League sama La Liga kan? La Liga baru Inter kemarin nih. sama La Liga. Iya, La tadi. Liga lawan Alaves kan. Sebelum kita lanjut, di sini tuh gua sama Raul ini ada dua inian ya, dua apa? Bukan kontroversi sih gimana ya. Jadi gua nonton lawan Inter, gua nonton Real Madrid lawan Inter, cuman si Raul nggak nonton. Raul nonton lawan Alaves, ya hampir full lah, seenggaknya dia hampir full. Kalau gua Alaves babak pertama nonton, cuma babak keduanya ketiduran. Menit-menit akhir gua tuh baru nonton. Jadi gua nggak ngeliat golnya Casemiro gitu. Jadi Ul, Sama gue juga. lu juga nggak nonton ya ketiduran ya? Soalnya mainnya ya bosenin gitu-gitu aja gitu loh maksud gua. Bosan, bikin ngantuk. Bikin ngantuk. Jadi kita bakal ngebahas Madrid lawan Inter dulu ya menurut gua, Madrid lawan Inter. Ya. Ini sekalian mungkin gua share screen lah. Gua share screen. Nah, ini dia nih ada Madrid lawan Inter. Di sini kalian bisa lihat statistiknya. Di sini ada 14 tendangan dan 5 tendangan ke arah gawang. Jadi udah kelihatan juga kalau misalnya tendangannya tuh Madrid tuh lebih banyak gitu. Maksud gua lebih efektif gitu. Dan juga kemarin pas gua nonton Real Madrid lawan Inter, itu tuh si siapa? Gue berterima kasih dulu sih pertama-tama buat Ultraman si botak tolol itu. Gue berterima kasih sama dia. Gua nggak tahu kenapa dia terlalu protes karena menurut gua itu Varane bener-bener nekel bola duluan dan dia nendang tanah lagi gitu. Dia nendang tanah lagi dan seperti yang gue bilang itu dia sempat protes, akhirnya kartu kuning kan sama wasit, dia protes kartu kuning, terus habis itu dia tambah protes lagi sama face to face muka tuh akhirnya kartu merah. Dan di situ juga gue ngeliat Toni Kroos juga senang banget ya karena menurut gue itu bener-bener clean clean bener-bener clean. Varane itu bener-bener dapat bola ya, mungkin beda dikit lah maksudnya. Varane dapat bola dia baru nendang gitu, jadi kena kakinya Varane gitu dan dia diving dan di situ ya udah kelihatan kartu merah. Dan sebelum pertandingan itu kan gue itu Hazard main wingnya Vasquez, gue acungin jempol, Vasquez mainnya bagus ya. Ini gue share screen, ini dia nih, ini kan dari Media Madridista sendiri udah di share kan. Full time Inter 0-2 Real Madrid, permainannya perfect ya. Menurut gue itu permainannya bagus banget. Walaupun di babak kedua ya Ul ya, gue ngerasa babak kedua tuh Madrid udah mulai agak struggle karena Inter tuh main umpan-umpan bola lambungnya tuh udah mulai tuh. Paling ngeri tuh apalagi Lukaku kan, sundulannya bagus. Hazard, Iya. aduh gila, Hazard mainnya bagus banget. Terutama menurut gue yang paling jarang dikasih lihat tuh adalah Martin Odegaard. Menurut gue Martin Odegaard tuh gila, bagus banget gitu. Dia kita kan dari awal video juga udah bilang ya, adanya Odegaard tuh wah gila, lini tengah Madrid tuh fresh, fresh banget, bener-bener fresh banget juga. Terus nggak kaku gitu. Maksud gue ada kreasi serangan tuh nggak. Lu biasanya sering lihat Madrid kreasi serangan crossing, crossing, crossing lagi kan, crossing lagi juga. Dan Iya, nggak buntu di tengah ah mulu. benar-benar. Dan itu yang ngebuat Madrid tuh permainan yang ngebosenin pertama, terus akhirnya kena counter attack terus. Itu yang ngebuat Madrid tuh sering kalah gitu. Dan gue ngelihat kemarin benar-benar permainannya pure, benar-benar dari lini tengah, passing-passingnya bagus. Bagaimana mereka lepas dari pressingnya Inter juga mainnya press ya. Ferland Mendy juga ngelakuin hal yang bagus banget, bisa ngestopin Achraf Hakimi sekali lagi, dua kali dia ngelakuin itu. Pertama eh, di kandangnya Madrid, yang kedua itu di kandangnya Inter Milan dan itu berhasil. Terus juga Nacho dan Varane ini perbandingannya beda banget sama match yang lawan Alaves ya. Gua nggak tahu. Lawan Inter mereka tuh gila, jago banget. Gua nggak bohong. Gua nonton ya. Gua nonton bener-bener mereka jago banget. Defense-nya bagus. Terus Nacho pun sampai di gol pertama itu, yang gol penaltinya Hazard itu Nacho sampai maju loh. Itu Nacho sampai maju Iya. karena sepede itu Nacho kayak ya udahlah, gue yakin Inter juga nggak bakal ini. Dia sampai maju ke depan gitu. Dan gue sekali lagi bilang, kalau misalnya itu Zidane masang Marcelo di bagian kiri,
gue yakin nggak bakal lolos karena buset itu udah kalah jauh banget lawan Alaves. Saya kemarin kayaknya gue ngeliat permainannya juga sering ketinggalan juga sih Marcelo gitu loh. Dan juga makanya gue udah menurut gue udah habis gitu masa dia loh, udah habis gitu, udah harus diganti gitu. Dan juga si Mariano ya mainnya so-so lah, maksud gue nggak jelek-jelek banget lah, nggak jelek-jelek banget. Dan kemarin tuh yang golin siapa lagi sih, gue lupa. Inter yang golin tuh si, dan juga itu juga ada siapa, si Rodrigo nyetak gol lagi lawan Inter Milan. Itu dia first touch bener-bener baru masuk gantiin Hazard, kayak gue lupa deh Hazard atau siapa, dia gantiin Hazard. Setahu gue Hazard ya, gue lupa. Dia masuk langsung dapat crossing dari Lord Vasquez dan itu langsung cetak gol. Dan menurut gue keren. Cuman gue nggak tahu ya, waktu itu sempat ada dibilang katanya gol bunuh dirinya Akraf, cuman katanya akhirnya diklaim jadi golnya Rodrigo. Jadi gue nggak tahu, cuman menurut gue itu setup playnya bagus banget. Vasquez juga crossingnya bagus dan Rodrigo benar-benar blindside dari pertahanannya Inter. Itu Akraf Hakimi telat cover tuh, makanya Akraf Hakimi telat dan Rodrigo dapat ruang shoot. Dan menurut gue juga kenapa Madrid bisa lebih comfortable menang karena adanya Carval di sisi kanan gitu. Carval di sisi kanan tuh benar-benar ngebuat Madrid tuh kayak lebih wah gila. Jadi attacker Madrid tuh nggak perlu mikirin mundur gitu karena oh ya udah tenang ada Carval gitu. Carval bagus. Cuman ini Madrid kan sering bad luck ya. Madrid itu kan sering bad luck dan akhirnya ya Carval setelah lawan Inter Milan cedera berapa bulan tuh? Kayaknya dua match UCL gak bakal main dia ya. Ya udah. Iya. Sampai balik lagi perkiraan katanya derby Madrid nanti. Sampai derby Madrid lagi, jadi ya kemungkinan bisa 3 minggu atau sebulan. Jadi gua makanya nggak habis pikir sama Madrid, terutama nih lawan Alaves juga katanya kan Hazard cedera lagi ya. Udah dikasih tau belum sih sampai berapa? Belum ada pengumuman resmi. Wah, biasanya kalau nggak ada pengumuman resmi panjang tuh biasa. Cuman ya udahlah. Itu kalau dari gua, karena menurut gua rada Madrid Inter Milan ya. Madrid harus menang lawan Inter Milan kalau mereka mau lolos, mereka harus menang. Dan pertandingan selanjutnya itu UCL itu lawan Shakhtar Donetsk itu di hari Selasa. Selasa besok ya. Tanggal berapa tuh? Selasa besok. Sekarang tanggal 29. Ini kita tag tanggal 29, 30, 31, tanggal 31, 32 lah. 32 sorry. 1 Desember atau 30 November atau 1 atau 2 Desember pokoknya itu. Dan ya gue berharap kalau Madrid berhasil lawan Shakhtar, Madrid menang, Madrid udah dipastikan lolos. Itu dia. Kalau misalnya Madrid kalah lawan Shakhtar ya lu harus mati-matian lawan Mönchengladbach gitu. Nah Mönchengladbach itu nggak bisa dianggap remeh. Mereka peringkat 1 di UCL. Grupnya Madrid ya. Mereka di peringkat 1 dan mereka juga kontribusi golnya banyak banget. Itu sih. Jadi Ul gimana Ul? Madrid Alaves Ul. Menurut lu gimana permainannya Ul? Dari lu dulu deh. Dari awal itu bener handball nggak sih bang menurut lu? Gue jujur ya, setahu gue selama main bola sama futsal, handball itu kan dari sini nih guys, dari sini sampai sini. Iya. Ini handball kan. Kalau sini tuh enggak, setahu gue. Sini tuh enggak. Tapi kemarin makanya pas gue liat replay juga nggak kurang jelas, cuman agak hampir siku gitu kalau nggak salah. Cuman bagian sini lebih banyak. Jadi menurut gue, kalau gue pribadi itu nggak handball, cuman wasit gak ngecek VR juga kan. Wasit gak ngecek VR dan mereka anggap itu handball gitu. Kalau menurut lu gimana? Iya. Masih 50-50 sih, bingung juga gua. Gak dicek VAR juga sih. Makanya gak dicek VR dan pemain Madrid juga main asung terima aja dan golnya. Dan itu setahu gua katanya blundernya dari Marcelo kan, terjadi corner itu karena Marcelo pass back kan. Iya, gara-gara Marcelo juga. Jadi gimana Ul menurut lu? Gol kedua gue pengen nanya sama lu. Menurut lu Courtois sepenuhnya salah gak? Gol kedua. Enggak, itu emang kebiasaan si Varane sih. Kalau udah bingung mau bagi kemana pasti baginya ke Courtois. Terus Courtoisnya dipaksa buat ngalurin bolanya ke temen yang lain. Terus dianya kebingungan. Akhirnya si Alaves juga pas banget lagi ngepres si Casemiro. Iya. Dapet akhirnya itu. Pemain Alavesnya berhasil ini sih, bagus sih. Kalau menurut gua kan gua ngelihat lu tadi sempat bilang juga ya waktu itu tadi sebelum kita tag video. Lu bilang katanya banyak bang nih yang nyalain Courtois gini-gini, Courtois ini. Ya gua pribadi jujur, Courtois salah, bener. Gua ngakuin Courtois salah karena
Ya itu lu bisa lihat di kiri Marcelo kosong, di depan lu ada Nacho, lebih aman lagi. Cuman ya emang pergerakan pemain Alaves itu, oh Courtois mau passing ke Casemiro nih, ya udah mereka lari ke Casemiro. Lu bisa lihat di replaynya itu ada. Karena kalau gua tag-in di sini bakal copyright ya. Dan juga lu nggak bisa bilang kalau ini semuanya pure kesalahan Courtois, karena kalau nggak ada Courtois, Madrid mungkin udah kalah 5-1 mungkin. Karena buset save, dia ngelakuin banyak save loh. Courtois itu lu ngelakuin banyak save dibanding kebobolannya. Jadi lu nggak bisa bilang kalau misalnya wah ini Courtois gini. Ya enggak. Courtois tuh ngelakuin banyak save. Ada save krusial yang dia one on one sama si Perez tuh, yang si Perez akhirnya nyongkel cuman dia dapetin save sama dia. Terus ada banyak dan iya menurut gua Courtois nggak bisa disalahin gitu karena dia main bagus. Kalau dari permainan gimana dari permainan, segi permainan? Permainan kambuh lagi, nggak Hazard keluar langsung dah tuh bingung di tengah. Muter terus crossing terus. Nah iya. Udah gitu aja kayak situasi Vasquez juga nggak mau ada peluang nih mau apa namanya depannya kosong, dia malah crossing, bukan nggak berani nge-shoot gitu. Itu aja sih wingernya masih kurang berani lah. Iya, winnernya tuh nggak seberani, gua nggak tahu ya winger Madrid tuh. Mereka tuh kayak nggak berani nusuk ke dalam gitu. Gua nggak tahu antara mereka mungkin kurang pede. Mereka tuh beda sama Hazard. Kalau Hazard gua ngeliat, wah nih orang berani nusuk gitu loh. Karena kalau lu berani, logikanya nih, lu berani nusuk, pemain dari sayap, back sayap nih, dia pasti ngikut lu. Atau dia 50-50 ngelihat dari back sayap, misalnya Marcelo masuk ke bagian luar kan Hazard masuk ke sini, Marcelo masuk dari luar, jadi mereka 50-50 dan itu ngebuat backnya tuh jadi kebingungan gitu loh. Dan pemain Madrid tuh nggak ada yang ngelakuin gitu. Vini sekalinya pun Vini ya, dia sampai di hampir ujung corner, dia dribble dulu, abis itu langsung lewatin, itu pun juga nggak tentu dapat gitu loh. Dan kalau Hazard tuh dia bener-bener motongnya bener-bener dari depan kotak penalti. Itu tuh yang ngebuat lu bisa buka ruang lebih gampang dibanding lu dari sayap. Kalau dari sayap kayak lu kan terpojok gitu, lu udah skakmat di situ. Dan di situ gue ngelihat emang perbandingan winger Madrid jauh. Lu bayangin Hazard main lebih, Hazard tuh di Madrid baru setahun lah. Vinicius Vinicius maksud gue tuh udah 2 tahun di Madrid dan dia nggak, ya oke lah dia masih adaptasi, cuman ada perkembangan signifikan. belum ada perkembangan signifikan gitu. Jadi ya winger Madrid juga belum tentu jelas gitu loh. Dari permainan gue setuju banget sama lu karena gue ngeliat dari babak pertama juga ya mainnya gitu-gitu aja. Cuman di babak kedua mereka mulai gaspol ya. Iya ini kan lu bilang ancur-ancuran lagi di La Liga. Para pemain Real Madrid masih kesulitan untuk mencetak gol lebih banyak. Gol kedua emang kesalahan Courtois. Nah, tapi menurut gua dia tetap pemain terbaik di match ini, ya kan? Di sini juga lu bilang apakah Mendy harus jadi starter semua pertandingan match Madrid? Nah, iya. Karena menurut gua kan udah bilang dari awal kayak Marcelo udah main itu udah habis. Maksud gua ya udah lu super sub aja mendingan, jangan pernah jadi starting dulu gitu. Karena gue kan sempet bilang sebelumnya, gue tarik kata-kata gue kembali. Gue sempet bilang kalau Marcelo oke lah kalau lawan klub kecil, is oke lah lawan klub kecil. Tapi ini lawan klub kecil Alaves pun, dia tuh mainnya sampah gitu. Maksud gue mainnya jelek, gak kayak dulu gitu. Jadi, iya maksud gue kalau super sub ya udahlah, pasang Mendy sebagai pengaman dulu lah. Seenggaknya Mendy buat amanin dulu gitu. Dan menurut gue dari beberapa pertandingan Madrid belakangan ini dari sebelum Inter, dan itu semua tuh blunder dari pertahanan Madrid semua gitu loh. Blunder dari pertahanan Madrid semuanya, nggak entah dari yang lawan Valencia yang 4 back lah, terus habis itu blundernya Courtois, blundernya Varane, blundernya masih banyak lagi. Kecuali lawan Inter itu nggak ada blunder menurut gue defense-nya. Makanya menurut gue Madrid tuh masih nggak konsisten gitu. Menurut lo gimana Ul? Iya, ini juga ada yang bilang nih kebobolan 7 dari 3 match terakhir, kebobolan 7 kali, semua free gift dari pemain bertahan Madrid. 5 penalti yang Valencia sama yang ini Villarreal kalau salah kan ya. On goal tuh yang mana ya? On goal tuh yang kayak itu yang Valencia deh, yang penalti kan mereka kan nyetak 3 gol. Iya. Valencia. Makanya kan maksud gua itu gua setuju tuh. Tadi siapa tuh yang ngomong? Coba kita ada di komen yang ini, komen Zidane, postingan Zidane. Ini ya. Oh ini ya. Dari Novan Dis. Tetap semangat Zizou, harap bersabar, punya asuh yang lucu-lucu. Mana ada tim di dunia yang 3 match terakhir 0 win.
1 draw 2 kalah, kebobolan 7 kali, dan itu semua free gift dari pemain bertahan. Gue setuju banget ini. Ngasih 5 penalti, 1 own goal, 1 kiper ngasih assist. Terlepas adanya kontroversi dari semua itu, bayangin aja tim sekelas Madrid, pemain bertahan dan kipernya rata ngelakuin itu semua. Gue setuju, gue kasih like ini. Karena menurut gue benar. Ini benar loh, Novan Dis ini benar. Kan tadi gue udah bilang, gue malah jujur gak tahu loh. Sebelum dia komen ini, gue jujur kan udah bilang, ya menurut gue karena dari beberapa pertandingan terakhir ini benar-benar brutal kesalahan back Madrid gitu loh. Brutal kesalahan back Madrid. Dan benar-benar Courtois jadinya nambah juga kan. Courtois itu termasuk pertahanan Madrid. Cuman gue nggak bisa bilang Courtois itu nggak main jelek selama pertandingan berlangsung. Maksud gue selama match-match sebelumnya, karena dia main bagus gitu loh. Dia main bagus, cuman ya backnya aja yang ngaco gitu loh. Karena ya cedera pemain lah. Gue nggak tahu Militao emang cedera ya? Militao cedera ya? Udah pulih. Udah pulih kan? Jadi gue berharap sih Militao kasih lah kesempatan lah gitu. Ya. Sama ini sih sebenarnya depannya juga sih. Nggak apa ya? Yang belakang yang Courtois sama yang lain udah dari match-match sebelumnya yang jauh kadang-kadang nyelamatin, yang depannya belum bisa carry juga. Iya. Sekarang yang gue permasalahin si Hazard cedera lagi. Dia selama di Madrid belum pernah 4 match selanjutnya main terus ya. Jadi ya itulah. Ini permasalahannya di medis kan ya? Permasalahannya medis. Covid ya udahlah, maksud gue Covid ya udahlah. Gue sorry ya, gue ngomong ini. Gue lebih better pemain Madrid tuh kena Covid dibanding cedera. Karena kalau lu Covid, kan lu tau lah kalau orang kena Covid itu kan maksudnya contoh paling Ronaldo di karantina 14 hari lah. Karantina kan. At least karantina, kaki dia nggak cedera. Ya udah, maksud gue daya tahan tubuh mereka juga kuat gitu. Sebenarnya kalau mereka kena Covid pun juga mereka main juga sebenarnya aman-aman aja, tapi ya lebih baik enggak. Soalnya takutnya nyebar. Cuman kan daya tahan tubuh mereka kuat, mereka juga nggak bakal kayak demam atau apa. Gue yakin banget karena mereka tiap hari olahraga gitu loh. Dibanding cedera, lu udah nyampe berapa bulan, nyampe berapa minggu, udah gitu kaki lu sakit, lu nggak bisa main, lu mesti adaptasi lagi dengan permainan itu butuh waktu lama gitu. Dan ya itu tadi, gue lebih mending pemain kena Covid karena ya mungkin mereka bisa nonton pertandingan atau mereka latihan di rumah kan, seenggaknya bisa latihan. Kalau kena cedera ya itu lama gitu. Jadi itu aja, gue berharap yang ini Madrid benar-benar krisis banget sih pemain. Ini benar-benar Madrid krisis banget sih pemain. Udah, jadi lu ada tambahan lagi nggak Ul? Atau udah nih? Udah sih. Udah lah ya. Oke guys, jadi itu aja video dari kita episode kedua pertandingan Real Madrid lawan Alaves dan juga Real Madrid lawan Inter Milan. Jadi jangan lupa follow media.madridista. Link ada di bawah, nanti gua kasih juga Instagramnya. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. So gua cabut, Raul cabut, goodbye. Yoi.